Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Premori. Nah, langsung saja. Jadi ini ada pembahasan yang sangat seru. Kenapa seru? Karena banyak sekali yang bertanya-tanya terkait hijab printing ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mampir ke kita, baik itu di WhatsApp, di Instagram, bahkan ketika kawan-kawan atau teman-teman yang kesini ya bertanya, Pak, kok ada sih hijab print harganya 30.000, 40.000 yang ada di marketplace, baik itu Shopee, Tokopedia, kok bisa dengan harga segitu? Padahal di Premori atau mungkin di vendor-vendor printing lain itu harganya 100.000 ke atas. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kali ini kita akan membahas detail ya. Jadi mungkin teman-teman yang kesini karena referensi oleh kawan yang lain ya, untuk penjelasan bagaimana ada jilbab printing harganya 30.000, 40.000 itu dibanding dengan hijab printing yang custom itu apa sih bedanya? Kok bisa gapnya atau jaraknya itu jauh sekali dari hijab printing yang pada umumnya? Oke, akan kita bahas setelah ini. Jadi di sini kita akan membahas dengan tiga faktor atau tiga variabel yang mungkin ini sudah mewakili, tapi nanti mungkin kalau teman-teman belum puas, kok bisa semurah itu, kita akan tambahin lagi. Nah, variabel pertama yaitu yang pasti adalah kainnya, ya, atau bahannya atau materialnya. Nah, di hadapan saya ya ini ada contoh ya perbandingan. Yang sebelah kanan saya ini ya yang warna ungu ini adalah hijab ya yang harganya kemarin kita beli itu harganya 35.000 kalau nggak salah di Shopee salah satunya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya. Ini yang 35 ribuan dan ini yang sebelah tangan kiri saya di sini ini hijab printing kami ya, made by Premori. Ini di harga dengan foil basic ini yang paling murah ya. Ya, untuk yang paling murah ini di harga 90.000. Ya, ini yang paling murah karena kalau bahan lain misalnya pakai foil Arabian, foil Sahara, ultrafine itu di atas 100. Tapi ini saya ambil yang paling murah ya. Nanti kita akan bandingkan langsung bagaimana apa saja bedanya. Oke, yang pertama yaitu terkait material atau bahan. Nah, kita akan langsung sama-sama hand feel ya antara yang 30.000 sama 90.000. Oke, kita akan zoom ya. Jadi kita melihat dari yang paling murah dulu, yang 30 ribuan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ketika kita hand feel ya, ini actually not gentle alias ya tidak lembut ya. Kalau saya bilang tidak lembut ya agak kasar memang ya, agak kasar ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya di zoom ya. Ini ada nih ada kerasa ya. Kalau teman-teman hand feel langsung ini ya memang agak pertama itu nggak lembut ya, agak kasar, terus kemudian agak kaku ya, semacam ya kaku gitulah. Di sini secara hand feel, secara bahan ini jelas beda ya. Ini foil kita dan ini yang pakai saya tidak bisa mengklaim ini foil apa karena memang kita yang bukan mencetak, jadi kita langsung beli jadi. Nah, actually ini agak kasar dan kaku ya. Kalau teman-teman nggak percaya silakan langsung di check out aja di Shopee ya. Itu yang pertama ya terkait bahan ya. Ini saya lihat ya. Ya dibanding dengan ini ya, dibanding dengan punya kita ini actually foil basic ya, foil yang paling terjangkau di kita. Ya, ini lembut ya. Teman-teman nanti bisa di zoom nah, lembut ya. Jadi dan juga tidak kaku ya. Ya, tidak kaku. Jadi nyaman kalau misalnya dipakai. Nah, itu dari segi bahan atau kain ya. Jadi yang satunya ya kaku ya, terus kemudian tidak lembut. Nah, yang satunya ini lembut ya. Ini yang paling padahal ini yang paling rendah ya atau yang paling murah ketika kita printing custom. Terus kemudian juga tidak kaku ya. Jadi yang jelas berarti apa? Yang pertama bahannya jelas berbeda. Ya, dari segi bahan itu berbeda. Namanya beda bahan,
kualitasnya itu pasti beda harga. Nah, itu yang pertama, itu pengaruhnya ya. Itu variabel pertama. Kita menuju variabel kedua. Apa itu? Yaitu printingnya. Ya, ini kan kita bicara hijab printing ya. Jadi kita lihat printingnya. Ya. Jadi actually kalau punya kita ini metodenya ya print sublim. Jadi sublimasi. Ya, apa itu sublimasi? Jadi teman-teman bisa lihat video kita yang sebelum-sebelumnya atau di playlist Primary Printing itu teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana proses cetak hijab printing kami mulai dari desain ya sampai ke printing di kertas ya paper print, terus kemudian sublimasi ya pemanasan antara paper print dengan kain, terus kemudian sampai selesai seperti ini ya. Jadi ini actually proses sublimasi, ya. Akhirnya apa? Akhirnya membentuk warna yang pas, ya. Jadi sesuai desain dan juga warnanya itu tajam. Itu yang biasanya orang-orang cari. Sedangkan yang sebelah kanan saya, alias yang murah tadi yang 30 ribuan. Actually ya teman-teman bisa lihat. Saya mengira, ya ini saya mengira karena saya tidak bisa klaim karena saya tidak punya info A1 di sini, jadi saya tidak bisa mengklaim oh ini pakai apa dan sebagainya. Tapi secara kasat mata, secara dilihat secara langsung, ya teman-teman bisa lihat ya, ini kayak apa? Kalau bahasa orang Jawa itu melebar atau kurang tajam atau juga semacam ini ya, kurang rapi ya, bisa dibilang kurang rapi juga. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa melihat secara zoom ya. Jadi di sini kualitas printingnya jelas-jelas berbeda, ya, jelas-jelas berbeda. Nih, teman-teman bisa lihat bunganya kayak gini, nih, ya. Kalau teman-teman yang memang sehari-hari atau mungkin pernah pakai brand-brand besar, mungkin Button Scarf, Rian Miranda, hijab printingnya Vanilla Hijab, hijab printingnya Wearing Kelambi, atau brand apapun itu yang saya yakin hampir mayoritas mereka, 90% brand hijab itu pakai metode sublimasi. Ya, jadi teman-teman ketika melihat ini, bagi teman-teman yang sering memakai itu atau pernah membeli itu, actually dari jauh kejauhan aja, ya, kualitas printing yang hijab 30 ribuan ini jelas berbeda, ya, jelas berbeda. Apalagi yang teman-teman yang suka beli ya atau koleksi bahkan, itu teman-teman pasti secara kasat mata, oh ya kok berbeda ya? Ya, pasti ada kualitas, ada harga seperti itu. Jadi printingnya, ya, ini saya kurang yakin kalau ini pakai sublim juga, ya, karena memang hasilnya tidak sebagus atau sekualitas dari sublim, ya. Jadi itu yang kedua ya, terkait printingnya ya, ini pakai sublimasi dan ini kelihatannya tidak pakai sublimasi. Karena saya tidak bisa mengklaim langsung, oh ini pakai ini enggak, karena memang saya tidak ada info, jadi saya nggak berani klaim. Tapi yang jelas secara kasat mata kualitasnya itu berbeda. Oke, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi saya ulangi terkait bahannya atau kainnya, yang kedua itu terkait printingnya, dan yang ketiga terkait finishingnya. Nah ini sangat-sangat kelihatan jelas ya, finishing. Nah, di sini sama-sama laser cut, ya, tampaknya, ya, sama-sama laser cut secara tampaknya. Tapi ketika teman-teman lihat secara langsung atau lihat secara zoom atau melihat lebih dekat, it's actually different. Ya, ini yang benar-benar laser cut, ya, teman-teman bisa lihat, silakan di zoom ya, teman-teman bisa lihat, ini laser cut ya, di laser cut. Ciri laser cut dulu sangat sudutnya sangat tajam atau presisinya dapat ya. Ini contoh laser cut. Sedangkan ini, nah kita lihat, nah ini, it actually different ya. Nah ujungnya saja, nah ini adalah salah satu ciri biasanya ya. Ini saya nggak bisa ngeklaim ini pakai apa dan sebagainya karena sekali lagi saya tidak dapat info. Ini saya hanya menilai kualitasnya saja. Ujungnya seperti ini tuh biasanya pakai mesin ultrasonik. Nah, dengan ujung seperti ini ya ujung nggak rapi. Kenapa? Karena memang salah satu kelemahan mesin ultrasonik, ya, walaupun secara jauh itu nampaknya seperti laser cut, tapi ketika kita lihat secara detail, ujungnya itu selalu tidak rapi. Itu salah satu ciri ultrasonik. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, hijabnya teman-teman, baik itu yang polos atau mungkin yang yang
printing, yang finishingnya laser cut, bilangnya laser cut, itu teman-teman bisa cek ujungnya. Ya. Ketika ujungnya seperti ini atau yang pas itu tidak rapi, itu berarti mereka bukan pakai laser cut, tapi pakainya mesin jahit ultrasonik. Beda ya, jelas beda. Jadi teman-teman mungkin bisa googling ya, apa sih mesin jahit ultrasonik, itu berbeda dengan mesin laser. Nah, ujungnya nggak rapi seperti ini. Jadi, actually, this is not laser cut, ya. Jadi, kalau saya bilang itu ya bohong kalau misalnya ini bilang ini laser cut, tapi itu ultrasonik, ya, atau mungkin mesin lain. Ya, jadi 3 faktor itu, ya. Yang pertama tadi bahan itu jelas beda, 2 adalah printingnya juga beda, dan yang ketiga yaitu finishingnya atau tepiannya itu juga beda. Ya, jadi dari 3 faktor itu, ya, pasti sudah membedakan harganya. Ya, normally logikanya ada harga, ada kualitas. Dengan kualitas 90.000 seperti ini, dengan kualitas 30.000 seperti ini. Nah, terus ada yang masih penasaran juga. Loh, tapi kok gap-nya kok bisa jauh sekali? Nah, ini ada tambahan ya, selain 3 faktor yang kasat mata yang bisa kita lihat. Ya, jadi ini ada informasi, mungkin silakan nanti bisa dikoreksi atau silakan komen kalau misalnya prediksi saya salah atau analisa saya salah. Jadi kenapa bisa semurah itu? Karena memang ini hijab ini import langsung dari China. Nah, kenapa China bisa semurah itu atau sejauh itu harganya? Karena begini ya. Jadi ini analisa kami. Silakan kalau memang teman-teman yang lebih tahu bisa mengkoreksi saya. Jadi seperti ini logikanya. Jadi di sana itu, di China, karena memang China kan sekarang menjadi pusat produsen dunia, apa saja itu, baik itu fashion, ya si hijab seperti ini, ya bahkan teman-teman kalau tahu, batik, ya di mana batik itu sudah secara internasional diakui budaya Indonesia, produksinya ada di China. Yang luar biasa sekali. Makanya teman-teman ketika mungkin jalan-jalan ke toko dan sebagainya, ada sekarang batik, ya kemeja, saya tahu sendiri itu harganya 20.000, 25.000, bahkan ada daster itu harganya 15.000 dan lain sebagainya. Kan itu nggak masuk akal ya, bagi teman-teman yang tahu fashion, harga kainnya aja berapa, harga jahitnya saja berapa. That's what makes sense ketika jualnya itu segitu. Dan jualnya itu di toko yang ber-AC, banyak pegawainya dan sebagainya. Dibayar dari mana kalau misalnya harganya misalnya katakan 20.000 lah, ya. Item 20.000 itu HPP-nya berapa? Profit marginnya berapa? Dan ini sudah tidak masuk akal. Berarti apa? Berarti kulanya atau belinya si toko itu dari pabrik, ya actually which is itu dari kebanyakan dari China itu, ya misalnya mungkin di harga 10.000 atau mungkin di bawah 10.000, 8.000 dan seterusnya. Nah, apalagi seperti ini hijab. Ya, hijab seperti ini. Nah, kenapa kok Cina kok bisa murah? Ya, ini mungkin sudah banyak sekali video-video yang beredar kenapa China, barang-barang China bisa murah. Banyak sekali teman-teman bisa lihat. Tapi di sini sedikit saya kulik kembali atau saya rangkum kembali. Yang pertama yang pasti yaitu tenaga kerja mereka. Ya, tenaga kerja mereka itu murah dan mereka mau lembur dan lain sebagainya. Nah, itu yang otomatis ya, itu yang bisa menjadikan harga itu murah karena cost of production-nya murah, jadi otomatis untuk cost dari sebuah produk itu bisa murah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ya China itu kalau misalnya kita berbicara fashion ya, mereka selalu bergulir produksinya ya, mulai dari hulu ke hilirnya. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi hulunya itu apa sih? Misalnya nih, hulunya fashion itu apa sih? Kan berarti kan bahan atau penyusunnya, benangnya, mulai dari kapas atau katun ya kan, terus kemudian dari polyester, dari rayon dan lain sebagainya. Itu mereka punya pabrik sendiri ya, dengan diolah mereka sendiri. Terus kemudian jalur berikutnya apa? Jalur berikutnya adalah untuk pewarnaan misalnya atau untuk grades-nya ya. Jadi benang jadi grades. Ya, terus kemudian ada pencelupan, tinta, dan lain sebagainya itu beda pabrik, dan seterusnya sampai jadi barang jadi. Nah, dari proses ini, ya dari proses awal hulu ke hilirnya, mereka kan harus terus berlanjut. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya end of the process, misalnya yang sudah bentuk jadi seperti ini, kan mereka harus terus menjual. Ya, terus menjual. Jadi ketika ini berhenti, ya di proses terakhir berhenti, maka otomatis dari
hulunya itu juga berhenti. Maka dari itu ya, ketika hulu ini berhenti, maka ya namanya nadi ini berhenti, akhirnya kolaps. Maka dari itu mereka tidak mau ini kolaps. Jadinya apa? Jadi ketika di hilir ini atau ujungnya ini ya harus bagaimana mereka harus jualan, harus barang ini sudah hilang. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah komposisi atau produksi untuk dalam negeri Cina itu sudah full atau alias sudah terpenuhi. Jadi sisa-sisa ini yang nanti dilempar ke luar negeri. Contohnya seperti ini. Saya analogikan gampangnya seperti ini. Jadi teman-teman mungkin katakanlah jualan atau mungkin produksi atau mungkin panen beras. Ya, katakanlah seperti ini, panen beras. Teman-teman punya lahan 1 hektar misalnya. Nah, 1 hektar ini menghasilkan 10 ton beras. Nah, misalnya padi ini bisa dalam setahun itu 4 kali panen misalnya, ya 4 kali panen atau 3 kali panen. Nah, misalnya ya dari 1 hektar tadi yang menghasilkan 10 ton beras, ini contoh ya. Nah, teman-teman sudah jual itu 10 ton itu dijual, dikasih ke keluarga dan lain sebagainya, sudah terpenuhi semua dan sudah terjual semua. Sisa di gudang itu misalnya 2 ton misalnya. Jadi 10 ton sudah dijual, dikasihkan sisa 2 ton. Dan gudang ini isinya 10 ton. Nah, terus kemudian 3 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya, ya itu ada panen baru lagi. Ya, karena kita kan harus terus berproduksi, ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dapat 10 ton lagi. Padahal gudangnya teman-teman tadi ini isinya berapa? 10 ton. Tapi masih ada sisa 2 ton bekas dari panen kemarin. Nah, ini mau masuk 10 ton lagi. Nah, jadinya gimana? Ini kan nggak bisa masuk semua. Ini pasti sisanya nanti hanya 8 ton yang bisa masuk ke gudang. Akhirnya apa? Mau nggak mau, 2 ton yang lama ini akan menjadi, dalam tanda kutip, menjadi korban. Yang penting pokoknya harus keluar dari gudang 2 ton ini. Entah itu kasihkan orang, entah itu dijual, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Oh, ternyata ada yang mau. Ya, ada yang mau dibeli dengan harga murah. Ya, nggak apa-apa. Ambil saja, nggak apa-apa. Nah, seperti itulah kondisi China sekarang. Ya, ini analisa secara sederhananya saja ya. Jadi di China atau di Tiongkok sana itu karena produksi terus-menerus, ya jadi padahal mereka sudah terpenuhi kebutuhan domestiknya dan juga sudah dijual dan lain sebagainya, intinya sudah laba, sudah profit mereka. Jadi tinggal sisa-sisa barang ini. Nah, sisa-sisa barang ini ya sudah dibikin semurah mungkin aja. Biar apa? Biar ekonomi terus berjalan dan tidak ada sisa-sisa stok dan lain sebagainya, akhirnya tetap berputar. Walaupun secara kasat mata ini rugi, tapi kan mereka nggak rugi. Karena apa? Karena yang tadi, misalnya yang 8 ton sudah terjual, ini analogi dari beras tadi, itu kan mereka sudah terpenuhi kebutuhan pokok mereka, dan sudah terjual juga, tapi yang sisa 2 ton ini ya jual rugi lah, nggak ada masalah. Toh ini juga kita sudah profit dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Fashion di Cina yang dilempar ke Indonesia seperti itu. Jadi, mereka itu sudah terpenuhi kebutuhan domestik mereka, terus kemudian mereka juga sudah jual, akhirnya ya sudah, daripada ini mengendap, daripada ini menimbun di sini, akhirnya ya sudah kita produksi buat Indonesia, buat negara-negara lain. Makanya kebanyakan sekarang ya ini yang sering sekali kita bahas ya, kenapa sih barang-barang terutama kain dari impor dari Cina itu murah? Karena analoginya seperti itu. Ya, mereka terus produksi biar produksi mereka nggak mati, mulai dari hulu ke hilirnya, mulai dari kapasnya, benangnya, ya, celup warnanya, terus kemudian poliesternya, biar si hulu ini nggak berhenti, maka si hilirnya ini tetap harus ngejual, walaupun itu murah. Jadi tetap ekonomi itu berjalan. Itu secara makroekonominya gambaran seperti itu. Itulah kenapa barang-barang di Cina itu bisa murah, terutama tentang fashion. Dan ini terkhusus hijab. Kenapa ini bisa 35.000? Berarti ini ambilnya mereka berapa? Yang pasti ya bisa aja di bawah 20.000. Bahkan ada kain-kain itu kan yang di bawah 10.000 kan ada. Semacam polycotton dan sebagainya itu kan harganya di bawah 10.000. Kan itu kan nggak, it doesn't make sense ketika teman-teman mungkin dari industri tekstil ya, itu nggak masuk akal dengan harga situ. Tapi memang realitanya seperti itu. Kenapa? Karena memang di Cina itu kelebihan produksi, jadi akhirnya daripada mereka menumpuk produksinya, akhirnya si hulunya ini nggak jalan, akhirnya tetap dilempar ke negara-negara lain dengan harga yang sangat murah.
Seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya sedikit ulasan kenapa ya ada hijab print, ya ini contoh yang print, bahkan ada yang polos itu bahkan lebih murah lagi. Kalau teman-teman lihat di Shopee itu kemarin kami lihat ada hijab square polos itu harganya 10.000, 12.000. Ya, itulah kenyataannya memang ya. Jadi kita bicara kualitas ya, kita tadi sudah menganalisa 3 faktor ya, mulai dari bahan, printing, sama ini contohnya laser cut. Terus kemudian ada faktor lain secara makroekonominya seperti itu yang sudah sedikit saya ulik tadi. Mungkin di channel-channel lain yang mungkin bisa lebih jelas atau lebih detail lagi, silahkan. Oke, terima kasih untuk review kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan sampai ada yang bertanya lagi, kenapa sih kok ada jilbab printing 30.000 di Shopee, 30.000 di Tokopedia, atau bahkan mungkin di pameran-pameran pinggir jalan. Itu ya ini alasannya. Ya, secara kualitas tadi sudah dibuktikan, dan secara makroekonomi sudah kita analisa seperti itu. Ya, jadi kembali lagi ya, ini bukan benar dan salah, semua itu adalah pilihan ya, karena fashion itu adalah pilihan, persepsi, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silakan langsung isi kolom komentar, atau mungkin jika ada request mau kita review apa lagi ya terkait dunia fashion, terutama fashion muslim, silakan langsung ketik di kolom komentar juga. Atau mungkin ada yang mengkoreksi apa yang sudah kita review juga, silakan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.